klien saya bukanlah penyidik, ya, dan dia hanya sebagai pelapor, dan perkara itu sendiri hanya 3 hari di Polres Cirebon, kemudian ditarik di Polda Jabar. Nah, tidak mungkin ya seorang waktu itu Aibtu, jadi pembantu penyidik ya, melakukan sesuatu yang mencampuri intervensi penyidikan yang dilakukan oleh Polda Jabar, yang jabatannya di Reskrim itu adalah seorang berpangkat kombes ya, sangat jauh hierarkinya. Dan kenapa kalau memang ada cawe-cawe, ada rekayasa, sebenarnya selalu dikatakan ada rekayasa. Kenapa harus korbannya yang paling kecil itu Rudiana, klien saya yang notabene seorang korban, anaknya korban. Kenapa? Jadi ini benar-benar penganiayaan terhadap orang kecil, saya bilang. Masalahnya setiap polisi punya dan wajib jika ada kejahatan mereka mengamankan. Dia hanya mengamankan cuma 15 menit sampai di sana diserahkan ke Kasat Serse Umum. Tidak melakukan itu kan, kalau dilihat tenggang waktunya dari dibawa ke Polres dan dia membuat laporan polisi kan nggak nyampe 1 jam. Jadi apa yang dilakukan? Itu interogasi adalah dari Serse Umum, bukan dari klien kami. Kadang kan semua dokumen itu jelas, yang BAP bukan dari klien saya, tapi dari pihak Serse Umum gitu. Okay. Dan terutama di Polda, semua prosesnya di Polda sampai pembongkaran jenazah dan otopsi itu semua sudah ada di tangan Polda Jabar. Okay. Karena ini semuanya waktu pertama dinyatakan seolah-olah memang pembunuh ini sangat sadis. Sudahlah membunuh secara sadis, tapi direkayasa seolah-olah terjadi kecelakaan. Dipasangkan helmnya, cuman waktu masuk pasangkan celana dalamnya almarhum Vina itu mungkin susah ya, karena berat bagaimana mereka terburu-buru, dan karena itu celana dalamnya hanya di luar. Dia rekayasa seolah-olah terjadi kecelakaan tunggal, sehingga laporannya kan seolah terjadi kecelakaan tunggal, tetapi ada 4 saksi waktu penemuan jenazahnya Eki ya, dan juga Vina waktu itu dalam koma. Itu kan ada 4 orang, semuanya menyaksikan mengangkat tubuh mereka langsung ke rumah sakit. Dan ada 2 dokter, yaitu dokter Isda dan dokter Rahma, yang memeriksa. Karena ini laporannya kecelakaan, jadi dilakukan visum luar. Dan karena itu waktu itu hujan ya, kalau ribut, wah darahnya nggak bercecer ya, hujan ya, mengalir lah darahnya. Jadi terlalu banyak create yang menyudutkan kasus ini, dan kemudian dikuburkan tanggal 28. Nah, tanggal 29 dilihat, loh kok motornya masih bersih, bagus, cuman beret sedikit karena mungkin geseran di aspal. Itu helmnya karena dipakai kan helmnya tidak pecah. Nah, dan kemudian handphonenya masih baik-baik aja, memang seperti diletakkan begitu. Nah, di situ tanggal 29 itu mulai timbul kecurigaan, dia serse kan, tapi bukan. Sudah itu kemudian melakukanlah 1 hari itu benar-benar pemikiran apa yang terjadi anak saya. Nah, barulah tanggal 31 mereka timnya menanyakan, pernah nggak lihat ada kecelakaan di tempat itu. Kebetulan ketemu sama Aib dan Dede, ada nggak ada kejadian kecelakaan waktu itu kan
pemikiran kecelakaan. Dia bilang nggak ada, mereka nggak melihat kecelakaan, tapi dia melihat pada jam itu, malam itu ada kejar-kejaran dua motor yang dikejar. Nah, motornya seperti ini, ya ini motor, dan dikejar sama beberapa motor. Dikejar, ada yang pakai bambu dan semua, tapi hanya sepintas kan dia lihat orang ini mengejar. Karena kelihatan ngebut gitu ya? Karena kan kejadiannya kan bukan di situ, cuma lihat memang. Dan apakah kenal dengan orang yang mengejar? Mereka berdua bilang kenal, dan tahu mereka semua. Nah, kemudian dia bilang kalau memang mereka ada di mana sering duduk sini. Nah, sekitar 2 jam kemudian, jam 4 diberitahu bahwa itu. Nah, kemudian dibawa ke Polres. Dan juga jangankan seorang Dede ya, sekarang aja tersangka pada saat itu kan sudah didampingi lawyer, dan mereka pun sudah waktu diminta rekonstruksi aja udah membantah. Dan dari awal terjadinya pembunuhan itu kan sudah di-create seolah-olah kecelakaan. Sudah kecelakaan, ternyata bukan kecelakaan, pembunuhan. Sehingga visum yang Dokter Rahma dan Dokter Isda itu hanya visum luar. Tetapi setelah di forensik ya, Dokter Adri Nur Rohmat itu juga kan diperiksa luar dan dalam, dan terbukti bahwa memang hasil dari forensik itu adalah pembunuhan. Dan semua sudah diperiksa oleh majelis hakim. Tentunya majelis hakim profesional, jaksa juga profesional. Tingkat pertama tetap dihukum, dibanding tetap dihukum, kasasi dihukum. Sudah itu gerasi menyatakan mengakui kesalahan dan meminta ampun, tapi kan ditolak karena pembunuhan yang terlalu sadis. Orang itu dibunuhnya sangat sadis, jadi ditolak. Jadi sekarang saya bilang, masa hakim dari tingkat pertama, kedua, ketiga itu semuanya tidak teliti dan tidak profesional? Tapi hak mereka untuk PK, tapi jangan meng-create sesuatu yang mana bertentangan dengan hukum. Oke, usaha untuk bisa Dede mencabut, tapi jangan lupa, karena keterangan pertimbangan dari hakim adalah fakta yuridis, yaitu persoalan dari keterangan saksi, ahli, saksi mahkota, dan kemudian petunjuk dan keterangan terdakwa itu dirangkum, itu diambil. Nah, sekarang kalau dia cabut satu, emang berpengaruh? Tidak berpengaruh, tinggal pembuktian aja. Dan itu juga tidak ada gunanya dia mencabut itu juga. Selain dia dapat ancaman hukuman 242 ayat 2 yang memberatkan terdakwa yang ancaman 9 tahun, tapi tidak akan berpengaruh dalam ini ya, karena ini udah rangkaian, bukan apalagi saksi-saksi ada cap, saksi yang meringankan juga sudah dipertimbangkan dengan majelis hakim. Dan tidak mungkin Dede dihadirkan lagi, karena dia sudah pernah dihadirkan di persidangan sebelumnya, walaupun tidak hadir ya, dibacakan maksud saya. Nah, sekarang kalau dia mengatakan itu kan namanya lidah tidak bertulang, bisa aja ngomong seperti itu, tapi itu perlu pembuktian. Kan masih ada, bukan dia aja saksinya, masih ada Aib dan saksi-saksi yang lain yang mendukung keterangan yang, tapi saya pernah nonton bahwa dia sudah menerima risiko itu. Saya nggak apa-apa jadi masuk penjara, yang penting 8 orang itu keluar. Apakah demikian? Ya kita lihat aja. Ya semuanya perlu dibuktikan, semuanya ada risiko hukum. Karena itu kami kan sebagai kuasanya kan sudah melakukan somasi. Dan hari ini sudah kami keputuskan untuk proses hukum. Karena permintaan dari Pak Rudiana, dia sudah menunjuk kami, dan bukan 60
lawyer ya, tetapi ini satu organisasi kami yang memberikan kepada korban, yaitu satu organisasi perkumpulan penasihat dan konsultan hukum Indonesia yang disingkat menjadi Perhaki. Jadi kita bukan pribadi-pribadi, dan ini bisa kita memberikan tugas untuk mengimbangi, balancing terhadap pemberitaan yang tidak seimbang. Dan create-nya udah terlalu jauh. Dan karena itu kita semua bertekad, karena kita sudah meneliti, dan saya bikin flowchart, meneliti dengan baik ya dari putusan-putusan itu, karena putusan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan majelis hakim tingkat pertama, kedua, dan Mahkamah Agung ini sangat-sangat profesional ya, semua sudah dipertimbangkan. Kita mencari kebenaran dan keadilan. Dan ini sudah tidak imbang pemberitaannya, dan pemberitaan yang diputarbalikkan faktanya, sehingga kita harus membuat suatu perimbangan dan mencari kebenaran yang material ya.